Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan mini riset saya dengan judul Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, serta Biaya Produksi terhadap Pendapatan UMKM di Indonesia. Saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi persyaratan di mata kuliah Teori Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Sukma Lesmana, SEMSI, disusun oleh Syafira Suranti, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi 2021-2022. Bab 1 Pendahuluan. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia, yakni resesi ekonomi sehingga menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Namun, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam teoritis. 1. Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal, namun bukan dikarenakan penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang, namun melainkan melalui penjualan barang dan atau jasa terhadap pihak lain. Menurut Kusnadi dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate tahun 2000 halaman 9. 2. Modal. Untuk dapat menjalankan usaha, kita membutuhkan modal yang awal yang nilainya bervariasi tergantung jenis usaha yang dijalankan serta besar kecilnya usaha tersebut saat akan dimulai. Menurut Sudaryono dalam buku Pengantar Manajemen Teori dan Kasus tahun 2017 halaman 333 hingga 334. Hubungan modal terhadap pendapatan. Semakin besar modal usaha yang digunakan, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh. Modal dan pendapatan memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan lama usaha terhadap pendapatan. Semakin lama usaha yang dijalankan, maka semakin banyak memiliki relasi bisnis dan pelanggan yang bisa menyebabkan peningkatan pendapatan. Hubungan biaya produksi terhadap pendapatan. Dalam pengeluaran biaya produksi, harus memperhitungkan permintaan konsumen akan barang atau jasa sehingga pemilik UMKM tidak salah langkah dalam mengambil langkah dalam meningkatkan biaya produksi maupun modal untuk usahanya. Kerangka pemikiran teoritis. Modal usaha sebagai X1, lama usaha sebagai X2, biaya produksi sebagai X3, dan pendapatan sebagai Y. Modal usaha X1 berpengaruh terhadap pendapatan Y secara individu, lama usaha X2 berpengaruh terhadap pendapatan Y secara individu, biaya produksi X3 berpengaruh terhadap pendapatan Y secara individu. Modal usaha X1, lama usaha X2, dan biaya produksi X3 berpengaruh bersama-sama terhadap pendapatan Y. Hipotesis. Setelah melihat secara teori dan penelitian hasil sebelumnya, maka dapat dirumuskan. 1. Diduga modal usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kedua, diduga lama usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga, diduga biaya produksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keempat, diduga modal usaha, lama usaha, dan biaya produksi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bab 3. Pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan data primer dan kemudian ditabulasi dengan menggunakan program komputer SPSS. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Adapun rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan F dikali X1 dikali X2 dikali X3. Bentuk ekonometrikanya adalah sebagai berikut. Y sama dengan alpha ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah E. G. Asumsi klasik. Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir.
Di samping itu, suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan terdapat juga uji statistik yang terdapat uji T statistik, uji F statistik, dan koefisien determinan R2. Bab 4. Implikasi praktik. Hasil pengujian terhadap model regresi berganti terhadap variabel modal usaha X1, lama usaha X2, dan biaya produksi X3 yang mempengaruhi pendapatan Y. Dapat dilihat pada tabel 1 regresi linear berganda. Interpretasi dari persamaan regresi ini adalah nilai konstanta sebesar 0,906 mengandung makna bahwa jika variabel bebas modal usaha dan lama usaha masih dalam posisi 0, maka besarnya pendapatan pengusaha UMKM adalah sebesar 0,906%. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, secara bersama-sama maka modal usaha, lama usaha, dan biaya produksi berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha UMKM di Indonesia. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha UMKM di Indonesia, maka pengusaha harus mampu dan mau memperbesar modal usahanya, baik melalui pinjaman di bank dan usaha peminjaman uang lainnya, atau melalui modal usaha sendiri. Dan untuk pelaku UMKM, sebelum meningkatkan biaya produksi, lebih baik untuk memperhatikan permintaan terhadap barang dan jasa yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya. Saya sendiri merasa masih banyak kekurangan dalam pengucapan, kekurangan dalam penulisan huruf ataupun kata yang terdapat pada slide presentasi ini. Dan saya berharap semoga kedepannya untuk saya pribadi bisa mengerjakan tugas-tugas yang lainnya dengan lebih tepat dari yang sebelumnya. Mohon maaf, saya mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.